back all civil division units now. Because of you, because of you. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Kembali dengan saya, Jang Bos. Hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Ode to My Father. Film yang diproduksi di tahun 2014 dan diedarkan perdana pada tanggal 17 Desember 2014 berhasil menggapai prestasi sebagai film dengan pendapatan tertinggi kedua dalam sejarah perfilman Korea Selatan dengan meraih penjualan tiket sebanyak 13,1 juta lembar. Sebagai sebuah film dengan genre drama perang, film ini dibintangi oleh Hwang Jung-min sebagai Yeon Duk-so, Yoon Jin Kim sebagai Yong-ja, dan Oh Dal-soo sebagai Dago. Film yang diproduksi oleh CG Enterprise ini memasang sutradara film kenamaan Yoon Ji-kyun. Oke, jangan lama-lama, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Awal kisah diperlihatkan kebersamaan seorang kakek yang bernama Duk-so, ini dia, dan istrinya si nenek yang duduk bersama di lantai 2 sambil menikmati pemandangan di suasana pagi. Mereka bercerita tentang cita-cita mereka semasa muda. 선장. 그래 커다란 배를 모는 선장. Tak berlangsung lama, datanglah cucu mereka yang mana mereka dititipkan orang tua mereka kepada si kakek untuk pergi ke Thailand untuk berlibur tanpa mengajak si kakek dan si nenek. 끼리만 갈래 진짜 미안하네. 그럼 가지 말던가. 아, 할매 제삿날 도착하니까 그때 한번 갔다 올게요. Hari pun berlalu. Di masa tuanya, kakek Duk-so membuka toko tradisional yang bernama Kotbun dengan kakek yang diperlihatkan sedang marah-marah mengusir pihak properti seseorang yang mau membeli tokonya, dan tetangganya yang gak tahu apa-apa ikut kena marah juga. Duk-so sendiri memiliki temperamen yang begitu keras. Dia selalu mengutarakan apa yang selalu ia pikirkan, sehingga tak sedikit masalah pun sering terjadi karena amarah si kakek. Sontak si kakek pun ditenangkan cucunya agar tidak sering marah-marah. Tidak lama berselang, ketika berjalan dengan cucunya, tanpa sengaja ada orang menabraknya dan membuat kakek Duk-so terjatuh, teringat kembali dengan tragedi masa kecilnya, yaitu Desember tahun 1950, tepatnya di Provinsi Yunnan, Korea Utara. Scene pun berpindah ketika si kakek mengingat masa kecilnya di mana saat itu sedang terjadi perang saudara antara Korea Selatan dan Utara. Diperlihatkan seorang anak, yaitu si kakek Duk-so, yang berbicara dengan adiknya Maksud agar selalu memegang erat tangannya dan tidak jauh dengannya. Setelah tidak jauh berjalan, Duk-so melihat kerumunan orang yang ingin mengungsi ke kapal perang Amerika karena desa mereka sudah menjadi arena perang antara utara dan selatan. Tidak berselang lama, pesawat Cina pun mulai menyerbu dan sontak penduduk pun berlarian ketakutan menuju kapal perang Amerika meminta agar mereka dibawa mengungsi. Dan tragedi buruk pun terjadi ketika menaiki kapal. Pegangan sang adik, Maksud, terlepas dari kakaknya sehingga Maksud tertinggal di bawah kapal. Duk-so pun begitu kepanikan karena Maksud tidak berada di sampingnya. Sang ayah yang mendengar tangisan Duk-so menyadari apa yang terjadi. Mereka berdua terus melihat ke arah bawah, berharap dapat menemukan adiknya. Karena itulah ayahnya berkata jika dia akan kembali ke bawah untuk mencari Maksud. Duk-so pun diberi pesan oleh ayahnya, jika ayahnya tidak kembali, Duk-so harus menjadi kepala keluarga. Apapun yang terjadi, kau harus utamakan keluarga, ungkap ayahnya. 명심해 들으라. 내 없음은 장남인 네가 가자인 걸 알지, 야? 가장은 어떤 일이 있어도 가족이 제일 우선이다. 알았지, 야? Ayahnya pun dengan harunya memeluk anaknya di sana. Lalu sang ayah kembali mencari Maksud di bawah, tetapi apa daya dia tetap tidak menemukannya. Dan naasnya kapal tersebut telah berangkat meninggalkan sang ayah yang masih berada di bawah. Lalu ayahnya berteriak agar jangan mengkhawatirkannya karena ayah akan menyusul. Begitulah kiranya perpisahan dengan sang ayah yang di tengah peperangan yang selalu meninggalkan kepedihan untuk orang yang mengalaminya.
Singkat cerita, Dukso dan ibunya serta adiknya telah sampai di kampung ayahnya dan mereka pun mencari sebuah toko yang mana itu adalah toko keluarga dari ayahnya yang dijaga oleh adiknya dan suaminya yang suka mabuk-mabukan tiap hari tanpa henti yang tentu membuat si bibi muak. Sudah beberapa waktu Dukso pun mulai beraktivitas di kampung ayahnya dengan bersekolah dan mendapat teman yang kelak menjadi sahabatnya saat suka dan duka sampai tua. Kisah berlanjut ketika Dukso dan temannya Choi Daegu sedang menyemir sepatu, ada seorang pelanggan yang ternyata dia adalah orang besar di masa depan. Ya, dia adalah bos Hyundai. Sambil curhat mengatakan dia ingin membangun sebuah kapal yang begitu besar untuk memajukan negaranya. Tidak berapa lama setelah kejar-kejaran coklat yang diberikan oleh tentara Amerika, kabar penting pun datang disampaikan lewat radio langsung oleh Presiden Korea Selatan bahwa gencatan senjata sudah disepakati. Dan selanjutnya Dukso pun sudah beranjak dewasa yang mana saat itu diperlihatkan Dukso sedang pusing memikirkan biaya sekolah adiknya untuk kuliah di tempat kuliah unggulan Seoul University. Dan ternyata kebetulan sahabatnya membawa berita bahwasanya pemerintah Korea Selatan sedang membuka lowongan kerja tambang batubara di Jerman yang gajinya cukup besar, tentunya bisa menutupi risiko kuliah adiknya dan keluarganya. Setelah pulang ke rumah, ternyata adiknya pun sedang meminta izin kepada ibunya untuk pergi bekerja menjadi buruh tambang di Jerman. Karena adiknya kasihan pada kakaknya yang terus bekerja banting tulang untuk keluarga mereka. Ternyata Dukso mendengar pembicaraan itu dan dia sangat marah kepada adiknya. Dukso berkata kepada adiknya, "Kau belajarlah yang rajin," katanya. "Semua hanya butuh waktu saja." Dukso pun menegur adiknya agar tidak berbicara seperti itu di depan ibu, jelas Dukso. Meskipun dalam keadaan mabuk, dia masih meminta izin kepada ibunya untuk segera tidur. Sang ibu hanya bisa menatap sedih anak sulungnya tersebut karena menjadi kepala keluarga menggantikan ayahnya. Dan hari tes pun tiba, Daegu menjadi yang pertama tes dan gagal karena fisiknya tidak terlalu kuat. Sementara Dukso mengangkat tinggi karung beras karena memang sering bekerja kasar. Selanjutnya hampir saja tidak diterima karena mereka tidak memiliki pengalaman di bidang pertambangan sebelumnya. Tapi di sini itu berhasil meyakinkan pengetes bahwa dia benar-benar ingin bekerja. Bahkan dia menyanyikan lagu kebangsaan Korea Selatan untuk meyakinkan mereka yang membuat seluruh orang di ruangan tersebut ikut-ikutan berdiri dan bernyanyi bersama dirinya. 동해물과 백두산이 마르고 무궁화 보존하세. Dan mereka pun akhirnya terbang menuju Jerman. Dukso, Daegu dan bersama pekerja tambang lainnya pun mulai berangkat menuju pabrik. Tepatnya tahun 1964, mereka pun memakai peralatan yang telah disediakan dan turun menuju tambang di bawah tanah. Pekerjaan mereka memang berat, mereka harus selalu berhati-hati, karena kapanpun bahaya selalu mengintai mereka. Saat makan bersama, terkadang mereka menangisi kehidupan mereka yang begitu keras. Mereka pun hanya bisa bersyukur untuk terus melanjutkan hidup dan hanya bisa menangis meratapi kehidupannya. Suatu hari saat libur bekerja, Dukso berjalan di tepian sungai. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan pada seorang gadis Korea yang sedang bernyanyi di tepian sungai. Karena tidak fokus, Dukso pun menabrak meja orang yang sedang berjualan. Gadis itu pun terkejut dengan apa yang terjadi di depannya. Tak lama berselang, mereka berdua akhirnya berkenalan. Ternyata gadis ini bernama Yongja. Yongja adalah seorang perawat Korea yang bekerja di Jerman. Saat itu Yongja berkata, akibat bertemu Dukso yang sama dari Korea, ia ingin memakan makanan Korea. Karena itulah malam besoknya Dukso pergi ke asrama Yongja dengan membawakan makanan yang Yongja inginkan. Saat sedang makan, mereka berdua, Dukso bertanya kenapa Yongja menyanyikan lagu sedih saat berada di taman kemarin. Ternyata Yongja, yang meskipun seorang perawat, keadaannya juga sulit. Sedang pekerjaannya tersebut mengharuskan dirinya membersihkan kotoran pasien yang suara renta, membersihkan mayat-mayat yang sedang tidak menyenangkan. Tapi di tengah keadaannya yang sulit, Yongja berusaha untuk tetap tegar dan tersenyum. Hari-hari berikutnya mereka berdua pun semakin dekat. Mereka sering berjalan bersama dan berpiknik bersama. Setelah sampai di asrama Yongja, mereka pun saling berjabat tangan. Dukso sangat bahagia akhirnya berhasil memegang tangan Yongja lebih lama. Singkat cerita, pada suatu hari terjadi kebocoran gas di mana tempat Dukso bekerja, tapi naas gas tersebut lebih dahulu meledak membuat proses evakuasi mengalami masalah. Daegu pun harus tertimpa reruntuhan akibat hal tersebut. Di sini Dukso tidak bisa meninggalkan sahabat baiknya itu sendirian. Dia berusaha menyelamatkannya, tapi naas reruntuhan yang lebih banyak menimpa keduanya.
아버지. Sedangkan di sisi lain terjadilah kepanikan yang luar biasa di rumah sakit. Yongja yang sadar bencana tersebut berusaha mencari Dukso. Dia terus mencari di pabrik, tapi tidak menemukan dalam pencariannya. Sampai di mana Yongja bertanya-tanya di pabrik Dukso berada. Akhirnya dia mendapati berita jika Dukso sudah lama terjebak di bawah tanah. Yongja pun meminta kepala proyek untuk menyelamatkan mereka. Tetapi karena terlalu berbahaya, hal itu tidak bisa dilakukan. Di sini Yongja masih berharap jika Dukso dan Dagu masih hidup. Dia dengan tangisnya terus memohon agar Dukso dan Dagu diselamatkan. Melihat kegigihan Yongja membuat pekerja tambang senegaranya pun tergugah. Mereka akhirnya menerobos masuk untuk menyelamatkan Dukso dan Dagu. Sementara itu, di dalam sana, Dagu dan Dukso berhasil bertahan. Mereka menunggu sebuah keajaiban yang akan menyelamatkan mereka. Di saat menunggu tersebut, Dukso teringat saat dia masih kecil bersama ayahnya. Seolah dia sedang berbicara kepada ayahnya, dia juga menceritakan jika ibunya baik-baik saja saat itu. Dan adik laki-laki yang kini menjadi mahasiswa yang pintar. Sedangkan adik perempuannya, meskipun sering membuat masalah, si bungsu kini menjadi perempuan yang baik dan cantik. Dukso juga tidak lupa menceritakan adiknya Maksun yang belum ditemukan sampai sekarang. Dukso berkata, sangat menyesal pada adiknya tersebut. Dia juga mengatakan pada ayahnya, jika hidup ini begitu berat dan benar-benar sulit baginya. Tetapi semenjak bertemu dengan Yongja, beratnya kini telah menghilang. Dan tak lama berselang betapa bahagianya Dagu, pekerja tambang lainnya akhirnya menemukan mereka berdua. Dan akhirnya mereka berdua dan berhasil diselamatkan. Dengan haru, Yongja jalan menuntun keduanya hingga ke rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya Dukso pun beranjak pulih. Saat itu dia mengatakan kepada Yongja jika visa kerjanya akan berakhir sebentar lagi dan dia tidak mendapatkan perpanjangan. Atas alasan itulah dia akan kembali kepada keluarganya ke Korea. Dukso juga mengajak Yongja untuk pergi bersama ke Korea. Tapi Yongja tidak mau karena dia merasa dia sudah mendapatkan pekerjaan yang layak di Jerman. Dan Yongja lalu meninggalkan Dukso. Di lorong tersebut nyatanya diam-diam Yongja menangis mengetahui Dukso yang akan segera pergi. Dan akhirnya Dukso pun telah kembali ke Korea. Ternyata hasil kerjanya beberapa tahun di Jerman, dia berhasil memberikan rumah untuk ibu dan adik-adiknya. Kedatangannya pun disambut hangat seluruh keluarganya. Terlebih ibunya dengan tatapan tuanya, dia merasa bangga atas apa yang selama ini dilakukan oleh anak sulungnya tersebut. Mampu memberikan kehidupan yang layak untuk mereka. Hari-hari berikutnya, Dukso mengisi hari-harinya di toko milik bibinya. Saat tengah membantu bibinya, secara tiba-tiba Dukso melihat Yongja yang telah berada di depan Dukso. Dukso begitu sangat terkejut. Mereka berdua akhirnya berduaan dan makan di tepi pantai. Saat akan mengajak Yongja untuk minum alkohol, Yongja menolak karena dia sedang hamil 3 bulan. Dan betapa terkejutnya Dukso jika anak yang dikandungnya tersebut adalah anak darinya. Ternyata sehari sebelum kepergiannya ke Korea, Dukso kembali mengajak Yongja untuk pulang ke Korea. Dukso bahkan berjanji akan menjaganya sepenuh hati. Tetapi saat sedang memohon ternyata Yongja menyosor Dukso dengan ganasnya dan terjadilah cocok tanam yang membuat Yongja akhirnya hamil. Dan akhirnya mereka berdua pun memilih untuk menikah. Suasana yang begitu gembira di hari pernikahan, mereka berdua semua keluarga termasuk Dagu sahabatnya terlihat bahagia. Di hari itu, singkat cerita pada suatu hari, Dukso yang tengah berjalan di toko, didatangi beberapa orang yang katanya akan membeli tokonya tersebut. Dukso pun menemui pamannya. Ternyata beberapa hari yang lalu, bibinya tersebut sudah meninggal dikarenakan sakit. Dan pamannya ini ingin menjualnya dikarenakan dirinya harus bertahan hidup dengan menjual tokonya. Dukso pun mengatakan jika dia akan membelinya. Dia serius ingin membeli toko itu dan akhirnya dia benar-benar membeli toko bibinya tersebut. Dia terlihat menangis melihat toko itu di depannya. Suatu hari, Dukso meminta izin pada ibunya bahwa dia akan bekerja sebagai teknisi perang di Vietnam. Kali ini ibunya melarang dikarenakan Vietnam adalah tempat yang berbahaya. Bahkan dengan bayaran yang besar, susah bagi Dukso untuk kali ini meyakinkan ibunya tersebut. Terlebih, Yongja dia begitu kesal dengan keinginan Dukso karena diketahui Dukso mengambil pekerjaan itu karena dia ingin menambah biaya pernikahan adik perempuannya. Yongja mengatakan dia tidak harus melakukannya karena Yongja merasa kasihan kepada Dukso. Harus selalu mengorbankan dirinya untuk keluarganya. Tapi apa mau dikata, Dukso tetap dengan pendiriannya dan pergi ke Vietnam bersama Dagu.
Sampai sana tugas mereka adalah mengantar barang logistik untuk keperluan tentara-tentara Amerika saat sedang beristirahat dan menikmati upah mereka. Secara mengejutkan, kantor para tentara Amerika di belakang tiba-tiba saja meledak, membuat keadaan di sekitarnya begitu kacau. Sangat miris anak-anak kecil tak berdosa harus menjadi korban. Hatinya berkata dia bersyukur anak-anak mereka di Korea tidak merasakan kekacauan akibat perang yang begitu kejam. Dia juga bersyukur penderitaannya itu tidak dialami oleh anak-anak dan istrinya. Dan istrinya hanya bisa menangis membaca surat yang dikirim oleh Dukso. Akhirnya pekerjaannya pun selesai. Berpulang sudah tentara lainnya dan segera berkemas untuk kembali ke Korea. Namun mereka tertahan dikarenakan banyaknya penduduk lokal akibat perang yang berusaha mengikuti mereka. Bahkan seorang gadis Vietnam memohon pada Dago agar membawa mereka semua. Dago yang terpana akan kecantikan gadis tersebut mencoba meminta agar membawa penuh warga di sini. Karena melihat anak-anak tersebut mengingatkan dirinya akan masa lalunya, akhirnya Dukso pun mengizinkan semua untuk naik. Tapi apa daya, secara mengejutkan tentara pemberontak Vietnam datang dan menyerang, membuat beberapa pasukan dan penduduk menjadi korban hingga membuat seorang anak perempuan panik dan tanpa sengaja membuat terjatuh ke sungai. Melihat hal-hal tersebut, Dukso pun terjun untuk menolong anak itu. Setelah berhasil menyelamatkan anak itu pun Dukso kakinya tertembak saat akan menaiki kapal, tapi masih untung seorang tentara berhasil menyelamatkan dirinya. Dan akhirnya mereka semua di kapal itu berhasil pergi dengan selamat di dalamnya. Kemudian Dukso pun kembali ke Korea. Yongja begitu terkejut dengan kedatangan suaminya. Dia pun harus sedih mendapati kaki Dukso yang kini telah dipasangi alat untuk membantunya berjalan. Yongja menangis melihat keadaan suaminya yang kembali seperti itu. Dan Dukso pun memeluk istri tercintanya itu untuk memenangkan hatinya. Kemudian dengan uang hasilnya di Vietnam, Dukso bisa memperindah toko bibinya yang sudah dibelinya tersebut. Dan Dago akhirnya bisa menikah dengan gadis Vietnam yang dia tolong tempo hari. Dan berkat uang dari Vietnam juga, Dukso berhasil mengadakan pernikahan yang indah untuk adik perempuannya. Sang ibu hanya bisa menangis bahagia di hari pernikahan adik bungsunya itu. Dan mereka semua pun berfoto bersama keluarga besar mereka. Film pun beralih scene masa sekarang. Saat itu Dukso dan Yongja tengah dikunjungi oleh anak dan cucunya. Tapi salah satu anaknya kembali menyinggung masalah toko ayahnya tersebut. Karena toko tersebut sudah terlalu tua dan tidak banyak menghasilkan uang. Anaknya tersebut mengatakan, kenapa kita tidak menjual saja toko itu dan pindah ke tempat lain. Tetapi apa reaksi Dukso? Dia begitu marah, bahkan dia melempar makanannya mendengar anak-anaknya yang berniat akan menjual tokonya. Dia pun menyendiri di kamar kecilnya sembari menghisap sebatang rokok kreteknya. Dia mengingat kembali pada masa lalunya. Hari itu adalah saat perpisahan dirinya dengan ayahnya di Hungnam. Ayahnya mengatakan bahwa sang ayah berjanji akan menyusul nantinya dan menemui mereka di toko bibinya. Dia begitu mengenang perkataan ayahnya hingga sampai sekarang. Itulah alasannya mengapa sampai di masa tuanya dia tetap mempertahankan toko tuanya tersebut. Dia masih berharap ayahnya akan kembali menepati janjinya. Scene pun beralih ke masa lalu lagi. Suatu hari Dukso melihat sebuah acara TV yang dimana acara TV itu adalah mempertemukan keluarga-keluarga yang terpisah saat Korea perang tempo dulu. Dukso yang ditemani Dago berusaha mencari kembali ayah dan adiknya di acara itu. Sesampainya di Seoul, mereka melihat begitu banyaknya orang-orang yang juga mencari keluarganya yang hilang saat masa perang dulu. Acara yang diadakan pihak stasiun TV benar-benar sangat membantu. Acara ini benar-benar membuat air mata bercucuran bagi mereka yang menontonnya. Acara ini begitu sangat sedih dikarenakan berhasil mempertemukan keluarga yang lama berpisah kembali bertemu. Hingga tibalah giliran Dukso. Dijelaskan di acara TV tersebut, Dukso mencari ayah dan adiknya Maksun. Dia juga menjelaskan bagaimana perpisahannya dengan ayah dan adiknya di pelabuhan Hyunong, Korea Utara. Kala itu dia menggendong adiknya Maksun saat akan naik ke kapal. Tapi sayang, dia akhirnya kehilangan genggaman adiknya saat itu. Dan ayahnya kembali ke bawah untuk mencari adiknya itu. Karena itulah dia berpisah dengan ayah dan adiknya. Dukso juga memperlihatkan baju yang tersobek milik adiknya yang selama ini dia simpan. Dia sangat berharap adiknya Maksun dan ayahnya menonton acara tersebut saat itu. Singkat cerita, akhirnya pihak TV menghubungi Dukso dikarenakan katanya mereka telah menemukan ayah Dukso. Dukso segera menghadiri acara yang telah dipersiapkan. Dia pun akan berbicara dan memastikan orang itu di depan airnya apakah itu ayahnya atau bukan. Dukso pun akhirnya melihat orang yang begitu tua di depannya. Mereka pun saling bertanya. Awal semuanya tampak cocok nama panggilan tempat asal Dukso.
Tapi yang berbeda adalah nama marganya. Jika Dukso memiliki nama marga Yun, sedangkan pria tua itu di layar tersebut memiliki nama dengan marga Yo. Dan mereka berdua pun akhirnya memutuskan jika mereka bukanlah keluarga. Terlihat ekspresi Dukso sangat sedih. Dia begitu berharap dapat dipertemukan kembali dengan ayahnya. Tapi apa daya, Tuhan belum berkehendak. Tak lama berselang, stasiun TV menelepon Dukso kembali. Kali ini stasiun TV katanya berhasil mendapatkan informasi tentang adiknya Maksun. Dan untuk membuktikan apakah benar, Dukso harus mengkonfirmasi cerita dari gadis tersebut. Akhirnya Dukso pun kembali ke acara tersebut. Melalui layar terlihat olehnya seorang wanita. Dukso bertanya apakah dia bernama Maksun. Tapi sayangnya wanita itu tidak mengerti bahasa Korea, tapi dengan bahasa Inggris. Melalui penerjemahan dijelaskan maksud dia punya kenangan saat di pelabuhan. Dikatakan kepada Dukso bahwa ia tidak ingat nama aslinya dan di mana kampung halamannya saat itu. Dia dikirim ke panti asuhan di Busan, kemudian diadopsi oleh keluarga Amerika. Lalu Dukso bertanya jika adiknya punya tahi lalat di belakang telinganya. Sambil menangis, seketika itu juga wanita itu langsung menunjukkan tanda tahi lalat di belakang telinganya. Ia juga ingat dengan perkataan kakaknya bahwa ini bukan tempat bermain. Kita tidak pergi untuk bersenang-senang, maka peganglah tanganku erat-erat. Wanita itu juga menunjukkan baju telah sobek pada lengannya. Akhirnya tangisan pun pecah. Sambil menangis, Dukso meminta maaf karena tidak bisa menjaga adiknya. Saat itu seluruh orang di studio menangis. Maksun pun bertanya tentang ibunya. Ibu Dukso sedang menonton acara tersebut. Maksun juga berkata jika ia sangat merindukan ibunya. 헤어지기 바로 전에 Please tell me more. I remember right before we were separated. 한 말이 있습니다. 여 운동장이 아니다. 놀러 나온 게 아니다. 내 동생 막수가 너 잡아라. Nggak lama kemudian, langsung akhirnya bisa bertemu langsung dengan sang ibu. Dan semua bisa berkumpul di Korea. Dan setahun kemudian, ibunya pun meninggal. Selama hidupnya, ibunya merindukan ayahnya. Tapi mimpi itu tidak pernah terjadi kenyataan. Saat itu, kakek Dukso beserta keluarganya tengah berdoa untuk ibu atau nenek mereka yang sudah tiada. Setelah itu, mereka berkumpul dan bernyanyi bersama. Itulah kebersamaan mereka. Kakek Dukso pergi ke kamarnya. Di situ dia memandang foto ayahnya. Dia berkata bahwa dia telah menepati janjinya. Semua sudah dilakukannya dengan baik. Demi pengabdiannya kepada keluarga walaupun semua sungguh sangat melelahkan. Setelah itu seolah ayahnya datang berkata padanya, memang itu sangat sulit bagimu. Ayah bersyukur dan berterima kasih karena Dukso sudah melakukan segala hal yang tidak bisa dilakukan ayahnya dengan baik. 울지 말라고 독수야. 내가 너한테 영영 얼마나 세게 고생했는지 다 안다. 진짜 고맙다. 보고 싶었습니다. Film ditutup dengan adegan di mana si kakek dan si nenek saat di awal cerita tadi akhirnya memutuskan untuk menjual tokonya. Karena dia tahu ayahnya tidak mungkin akan datang lagi dan film pun selesai. Buat saya, film ini menggambarkan sosok pahlawan sebenarnya, seorang pria yang menanggung beban wasiat yang sangat berat, tapi dia dengan ikhlas melaksanakannya dan mengorbankan kebahagiaan dirinya. Film ini wajib ditonton pokoknya nama. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman juga jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya.